Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Nah, seringkali persoalannya ada banyak orang berkata, kamu ini susah, kamu ini miskin, kamu ini ngaco, kamu ini kacau. Bangsa ini senang menghina, membuli dan merendahkan. Tetapi dari awalnya bangsa ini berdiri dengan semangat Pancasila, semangat Bhinneka Tunggal Ika, semangat yang positif, semangat yang membangun, semangat perjuangan. Karena itu saya kembali mau ingatkan saudara lewat program ini, kamu hebat. Jadi siapapun saudara ingat, kamu hebat. Kenapa? Yang pertama karena kita punya Tuhan. Yang kedua karena kita Indonesia. Apa artinya Indonesia? Indonesia artinya gotong royong. Indonesia artinya bersatu. Indonesia artinya tangguh. Indonesia artinya kuat menghadapi segala sesuatu. Jadi hari ini kembali saya mau ingatkan buat setiap saudara, kamu hebat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena dalam program Kamu Hebat bersama dengan kita ada seorang hebat yang berbuat terlalu banyak buat bangsa ini dan sampai hari ini belum boleh pensiun. Karena apa? Karena masih hebat, dibutuhkan segala perjuangannya, pemikirannya dan karya-karyanya yang luar biasa. Untuk itu seorang yang saya hargai, saya hormati dan saya menyebutnya sebagai orang penting di bangsa ini yang memberikan masukan-masukan, yang memberikan perjuangan yang baik, yaitu hambanya Bapak Jenderal TNI Muldoko. Kita jumpai, beliau adalah Kepala KSP, Kantor Sekretariat Presiden. Tapi untuk lebih jelasnya kita jumpai aja, ya kan? Nah, Pak Muldoko, terima kasih buat waktu yang luar biasa ini. Dan banyak orang masih belum mengerti apa itu KSP, Pak. Iya. Ya, KSP itu Kepala Staf Presiden, ya. Iya. Kepala Staf Kepresidenan. Tugas kita adalah memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam hal satu, mengelola isu-isu strategis, ya, melakukan debottlenecking terhadap program-program nasional strategis. Kalau itu ada sesuatu, baik di mulai perencanaan sampai dengan implementasi, maka KSP akan melakukan debottlenecking. Berikutnya juga kita melakukan komunikasi publik, ya, terhadap berbagai program-program pembangunan nasional yang perlu di-delivery kepada publik. Petunjuk Presiden sangat jelas, ya, bahwa semua kebijakan tidak saja sen, tetapi terdeliver. Kita pastikan semua terdeliver dengan baik. Nah, untuk mengetahui sejauh mana terdeliver dengan baik, maka disitulah tugas-tugas Kantor Kepala Staf Kepresidenan melakukan monitor dan evaluasi. Itu yang kita lakukan. Ya, luar biasa. Nah, Pak Mul, ini sebelum kita bicara lebih jauh, ada sedikit yang saya mau tanya. Bapak ini kelihatan muda dan bersemangat terus begitu. Apa rahasianya, ya kan? Jadi Bapak sekarang umur 43 atau 42, Pak? Udah mendekati 63 nih. Wah, luar biasa. Ya. Apa rahasianya? Rahasianya happy aja begitu. Padahal tugas Bapak berat. Berpikir positif, semua pekerjaan tidak ada yang tidak bisa ditangani. Semua harus bisa. Jadi jangan menganggap pekerjaan itu susah. Karena itu sebuah alasan. Bagi saya tidak ada yang susah. Sepanjang kita punya semangat yang kuat untuk menangani setiap persoalan. Maka tadi itu, Anda hebat. Nah, Pak, mungkin isu yang paling populer hari-hari ini tentang vaksinasi. Kenapa? Karena ada banyak orang yang bilang bahwa, hati-hati jangan divaksinasi, nanti jadi zombie. Lalu nanti berubah DNA-nya. Wah, jangan-jangan ada chips yang datangnya dari antikris dan lain-lain. Nah, kebetulan orang pertama di bangsa ini yang divaksinasi adalah Bapak Presiden. Nah, sementara KSP kan pasti harus mempertimbangkan apakah mengiyakan Bapak Presiden untuk sebagai orang pertama yang divaksinasi. Ya, di zaman disinformasi, zaman hoax ini banyak orang pintar jadi keblinger begitu. Orang pintar jadi keblinger. Iya, kadang-kadang. Apalagi orang bodohnya. Memahami konteks kadang-kadang nggak pas, ya. Merespon berita-berita hoax menjadi sesuatu yang lama-lama dibenarkan. Ini sebenarnya itu adalah berita-berita disinformasi semua, bahwa vaksin itu melalui sebuah tahapan yang panjang. Ya, untuk itulah setelah sekian lama
COVID-19 berjalan, kenapa baru sekarang vaksin itu bisa dijalankan? Karena memang melalui sebuah tahapan yang panjang, ada 3 tahapan, dan tahapan yang ketiga adalah tahapan yang dijalankan diuji coba di Indonesia untuk Sinovac khususnya pada usia 18 sampai dengan 59 tahun. Dan alhamdulillah karena semuanya berjalan dengan baik, maka BP POM tidak serta-merta memberikan authority, emergency use authority, ya, tidak serta-merta. Itu melalui sebuah proses yang panjang. Ya, jadi BP POM itu sudah pergi ke China untuk melihat tahapan uji pertama dan kedua bersama-sama dengan MUI melihat ke sana. Maka MUI sebenarnya pada saat kembali dari sana sudah memiliki rancangan bahwa tidak ada kandungan-kandungan yang mencurigakan bahwa itu mengandung hal-hal yang bersifat haram. Yeah. Nah, tetapi semuanya berproses yang akhirnya pada saat yang hampir bersamaan pernyataan dari MUI dan BP POM mengatakan bahwa vaksin Sinovac aman, yang kedua dari MUI vaksin Sinovac itu halal. Nah itu, jadi 2 hal itulah yang sebenarnya juga ditunggu oleh masyarakat, dan untuk membuktikan bahwa pandangan-pandangan yang tadi itu katanya jadi zombie itu tidak terbukti, maka Presiden selaku pimpinan negara mengambil inisiatif orang pertama yang menunjukkan kepada orang Indonesia. Itu. Nah inilah ciri-ciri seorang pemimpin, berdiri paling depan, ya, dalam kondisi yang seperti ini, ambil risiko paling depan, menyatakan bahwa ini saya dan tidak ada masalah. Nah, dan beliau betul-betul mengambil yang sama seperti yang masyarakat dapatkan. Sama, nah itu sama, nggak ada yang berbeda, nggak ada, prosedurnya sama, vaksinnya sama, nggak ada yang berbeda. Karena ada orang yang bilang, oh jangan-jangan hanya placebo yang disuntikan. Oh itu sekali lagi bahwa kita sering memasuki dunia imajinasi yang berlebihan. Atau kreativitas yang berlebihan, sehingga sesuatu pandangannya selalu berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi. Kadang-kadang seperti itu. Ditambah lagi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Tidak ada yang positif, selalu melihat dari sisi yang negatif. Ini menurut saya kita sayangkan, ya. Mestinya jangan seperti itu. Bahwa kita ini sebuah bangsa besar ini perlu memiliki sikap yang sama dalam menghadapi sebuah tantangan. Ya. Nah, implementasinya seperti apa? Yang tadi itu, gotong royong. Itulah implementasi dari sikap yang sama tadi. Jangan justru dalam kondisi yang seperti saat ini kita menjadi saling curiga, berikutnya saling mengecilkan bukan saling membesarkan, ya, saling saling menyerang bukan bersatu, ya, menjatuhkan bukan saling bersatu. Itu menurut saya. Nah, menurut Bapak apakah ini hanya disinformasi atau by design dengan tujuan untuk mengacaukan pemerintah yang ada dan lain-lain? By design melalui disinformasi. Gitu. Semua by design melalui disinformasi. Dan kebetulan saat ini memang sarananya memungkinkan untuk melakukan disinformasi. Tetapi disinformasi itu by design. Agar apa? Agar terjadi sebuah pergerakan yang akumulatif untuk mengurangi trust, ya, mengurangi kewibawaan pemerintah dan seterusnya. Tapi ya ada bagian dari yang memang terdesain. Ya. Gitu. Nah, menurut Bapak desain ini desain lokal biasa, sekedar orang-orang kumpul-kumpul, hati-hati ya itu begini hanya karena ketidakmampuan berpikir atau memang karena nggak sanggup berpikir ke arah sana, atau mungkin juga nggak cukup pintar untuk tahu apa yang terjadi, atau betul-betul ada permainan bukan hanya lokal tapi justru global. Banyak sebagian besar dari masyarakat Indonesia yang tidak menyadari atas hal itu, ya, bahwa campur tangan asing itu selalu tidak bisa diabaikan. Itu bisa by proxy, bisa undirect yang sifatnya melalui hal yang berbeda dan macam-macam caranya. Ya. Nah, inilah kita mesti sadar sepenuhnya bahwa masyarakat ini harus paham
bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara kaya raya, negara yang memiliki etnis, memiliki bahasa, memiliki agama yang luar biasa, sebuah kekayaan. Iya. Kita harus memaknai sebuah kekayaan. Nah, kita harus paham bahwa kita bisa bercermin kok dengan negara-negara di Jazirah Arab, negara-negara di Afrika, di mana negara-negara itu yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, maka situasinya selalu tidak aman. Selalu tidak aman situasinya. Nah, kita juga harus paham bahwa Indonesia adalah memiliki segalanya. Memiliki sebuah resources yang tidak terhingga, yang bahkan kadang-kadang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka bisa dipastikan, saya selaku Panglima TNI bisa memastikan itu. Bahwa pasti ada upaya-upaya orang luar untuk selalu membuat situasi yang tidak damai, membuat situasi yang sederhana menjadi complicated, menjadi sesuatu yang seharusnya bisa kita bangun kebersamaan, tapi selalu dipecah belah dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin ya satu bangsa ini tidak bersatu, sikap gotong royong menjadi hilang dan akhirnya lemah dan mudah kalau sesuatu terjadi untuk dikuasai. Nah, ini yang tidak dipahami oleh mereka, teman-teman kita. Nah, itu. banyak orang berpikirnya begini, untuk apa asing terlibat? Ini kan cuman kelompok-kelompok negara aja melempar batu sembunyi tangan istilahnya, wah itu orang asing. Tapi banyak orang berpikir kan, buat apa asing peduli sama Indonesia? Bagaimana menurut Bapak? Itu pemikiran yang begitu dangkal, gitu. Ya, kita harus paham bahwa sekali lagi dalam sebuah konstelasi geopolitik yang seperti saat ini, maka kadang-kadang kita kalah bagi orang-orang yang tidak memiliki kewaspadaan yang tinggi. Itu memang setelah reformasi itu bangsa ini menjadi bangsa yang tidak waspada. Ya, setelah reformasi kita menjadi bangsa yang tidak sama sekali tidak berani berbicara tentang kewaspadaan. Nah, begitu berbicara kewaspadaan nasional, ini orde baru. Nah, tapi itu bagian dari desain. Bagi kita menjadi bangsa yang tidak waspada, jadi bangsa yang tidak begitu aware dengan berbagai hal tentang bernegara. Tadi seperti tadi itu, tidak mungkin Indonesia akan gini-gini oleh orang asing. Bagian dari yang tadi saya katakan, bangsa ini menjadi bangsa yang tidak waspada, gitu. Akhirnya menganggap tidak ada masalah. Yang ingin saya tegaskan adalah jangan kita sampai memasuki the point of no return. Sebagai contoh pada saat kunjungan Presiden ke Afghanistan, ya, itu Presiden Ghani menyampaikan kepada Pak Jokowi hati-hati. Anda adalah negara yang besar. Kami di Afghanistan, negara yang luasnya 0,9 juta kilometer persegi, dengan penduduk kurang lebih 34 juta. Ya. Berikutnya etnisnya tidak lebih dari 7. Tapi ya 40 tahun yang lalu ibu-ibu anak-anak dengan sukacita berkeliling kota dengan naik mobil. Bayangkan 40 tahun yang lalu sudah naik mobil. Yang lalu, iya betul. Sekarang ini ditimpali oleh Ibu Ghani, Ibu Presiden, Ibu Negara. Kami adalah bagian dari korban dari situasi yang tidak menentu sampai kapan negara ini akan tenang. Bayangkan itu, menjadi korban. Kalau semuanya sudah rata seperti itu, baru kita sadar, itu adalah yang namanya the point of no return. Nggak bisa lagi kembali. Untuk itu, maka kita jangan coba-coba kehilangan kewaspadaan. Bagi bangsa-bangsa yang tidak waspada, maka sangat mudah terjerumus untuk menuju kepada situasi yang tidak mengenakkan itu. Ya. Nah, itu sebagian mungkin bertanya begini Pak Mul, terus asing apa untungnya kalau kacau-kacaukan Indonesia? Karena banyak orang naif sekali pola berpikirnya. Ya, kan banyak kepentingan nasional bagi negara luar gitu. Kepentingan nasional banyak ya, apakah itu kepentingan dalam konteks menguasai sumber daya alam, apakah itu dalam konteks menguasai keunggulan bisnis, apakah itu dalam konteks menguasai keunggulan sumber daya manusia, dan macam-macam. Gitu. Itulah kepentingan-kepentingan nasional bagi negara yang bersangkutan. Kita juga punya kepentingan nasional. Gitu. Itulah kuncinya. Jadi kira-kira Pak Mul bisa lihat bahwa
ada dalang-dalang asing dan kita jadi wayang-wayangnya yang diadu dan kita nggak sadar, kita pikir kita wah tuannya, wah kita mau kritik pemerintah, kita mau jatuhkan ini, kita mau gerakan ini, gerakan itu. Tapi sebetulnya kita semua hanya wayang-wayang dari provokator-provokator asing yang coba mau pecah belah bangsa ini. Itu salah satu ilustrasinya seperti itu. Memang tidak begitu aja muncul tampak dalangnya, tetapi dalang itu bisa masuk dari berbagai hal. Bisa, kalau kita membaca buku Perang Kebudayaan Ali Khomeini, itu saya terkejut melihat buku itu ya, bahwa salah satu ciri perang kebudayaan adalah menyenangkan korbannya. Coba bayangkan tuh. Menyenangkan korbannya. Jadi perang gaya lain, seperti perang dunia, Indonesia diserang, tetapi dengan cara menyenangkan ini. Menyenangkan korbannya. Contoh aja, salah satu contoh, ya, narkoba. Narkoba bisa bagian dari ancaman kan. Ancaman ada ancaman tradisional dan ancaman non tradisional. Nah, itu narkoba adalah ancaman non tradisional. Itu. Nah, coba lihat itu orang narkoba. Kan dia korban tapi dia happy. Dia sama sekali tidak sadar bahwa dia itu berkorban dari sebuah ancaman. Nah, itu dia. Ini nggak dipikirin banyak orang ya. Jadi orang pikir Indonesia aman, nggak diserang karena asing senyum sama Indonesia, bilang hai, bilang halo, ya kan. Tetapi kenyataannya ada serangan-serangan tertentu yang istilah Bapak bilang menyerang dengan senyum, menyenangkan korban, tapi sebetulnya menghancurkan dari dalam. Iya, karena ada 3 sasarannya. Yang pertama mengurangi keyakinan atas kepercayaan agamanya. Yang kedua, melemahkan ideologi yang dipercayai menjadi sebuah ideologi negaranya. Yang ketiga, ya ciri-cirinya itu ya, bahwa agama, ideologi. Yang ketiga, menghilangkan kebanggaan atas dia sebagai sebuah warga negara. Itu coba bayangkan, 3 itu menjadi sasaran perang kebudayaan. Ya, kita udah mulai ideologi diperdebatkan, mulai ideologi ada yang tidak percaya, berikutnya agama ya, melalui agama kita nggak keruan. Udah mulai minoritas, mayoritas. Itu ada mayoritas, minoritas. Apa bangsa ini masih membicarakan mayoritas, minoritas? Saya bersuara keras tentang itu. Nggak perlu lagi bangsa itu masih memikirkan minoritas, mayoritas. Hanya satu, kita Indonesia. Berbangsa satu, berbahasa satu, itu. bertanah air satu Indonesia. Berikutnya adalah kebanggaan. Kita sudah mulai tidak bangga, ada sebagian bangsa yang masyarakat yang tidak bangga menjadi bangsa Indonesia. Itu salah satu target dari perang kebudayaan. Nah, banyak orang yang nggak aware tentang ini. Mari, mulai sekarang kita waspada, begitu. Wah, saudaraku, dari semua program Kamu Hebat yang ada di YouTube channel ini, saya pikir ini salah satu yang paling dalam pembahasannya, khususnya tentang Indonesia ini. Jadi kita Indonesia, kita harus banggakan Indonesia. Agama kita boleh berbeda-beda, tapi kita harus menjalankan agama kita dengan kesungguhan. Dan kalau kita jalankan agama kita dengan kesungguhan, otomatis kita bisa menghargai perbedaan, kita bisa menghargai yang lain, ya kan? Lalu kemudian yang paling penting juga ideologinya. Kita Pancasila, kita Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus kita jaga, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Bukan pergi ke paranormal, bukan percaya ramalan-ramalan nasib, ya kan? Bukan percaya dukun-dukun, ya kan? Tetapi kembali ke ajaran agama masing-masing, tapi punya ideologi. Ideologi kita jelas misalnya, ya kan? 1, ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan? 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, luar biasa. Pak Mul, mungkin sebagai penutup ada yang Bapak mau sampaikan buat kita semua, ya kan, baik orang muda, baik semua pemirsa dari program Kamu Hebat ini, bagaimana untuk menjaga diri dari dalang-dalang tadi dan sadar bahwa kita sebetulnya sedang ada dalam perang dunia ini, ya kan, bagaimana Indonesia mau dilemahkan karena Indonesia kuat, Indonesia kaya tadi seperti Bapak bilang. Ya. Yang perlu kita pikirkan bersama adalah kita harus menjadi bangsa yang optimis. Iya. Ya. Indonesia hebat. Indonesia hebat. Kita harus optimis menuju ke sana. Menuju Indonesia maju. Indonesia hebat. Indonesia maju. Kenapa kita bisa optimis? Yang pertama, di tengah-tengah situasi COVID-19, vaksinasi itu adalah salah satu solusi untuk meleverage ya
daya ungkit untuk pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Amin. Berikutnya, pemerintah juga bekerja keras untuk membenahi berbagai regulasi yang tumpang tindih melalui Omnibus Law, sehingga ke depan ya regulasi akan semakin memberikan kepastian dan kemudahan. Berikutnya, pemerintah juga melakukan reformasi birokrasi agar tidak ada lagi yang berbelit-belit dalam mengurus perizinan. Semuanya harus mudah. Maka itu bagian-bagian yang bisa memberikan bagaimana kita menjadi bangsa yang semakin optimis ke depan ya. Karena setelah COVID-19 selesai, maka kita harus bangkit kembali menjadi bangsa yang hebat tadi. Wah, lihat saudaraku, ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Saya di sini rasanya ada api di hati saya, ya kan? Ada semangat yang luar biasa bahwa kita harus optimis. Indonesia maju, Indonesia hebat, Indonesia kuat, Indonesia tangguh. Jadi karena itu salah satunya mulai dari hal sederhana tentang vaksinasi. Tadi dijelaskan bahwa selesai vaksinasi lalu semua menjadi baik, kita bisa bangkit lagi. Dan itu salah satu menjadi serangan asing. Bagaimana kita beribut baik dari sudut agama, dari sudut ini, sudut itu. Tapi saudaraku, ada orang-orang ahlinya yang akan menjelaskan segala sesuatunya. Bahkan kita bangga, Bapak Presiden Republik Indonesia itu yang pertama terima vaksinasi. You mean to tell me akan jadi zombie? You mean to tell me akan berubah DNA-nya? No, tidak. Dan pertimbangan pasti matang kalau presiden yang pertama melakukannya. Memang tadi juga dijelaskan ada aturan-aturan untuk siapa yang tidak boleh menerima vaksinasi, ya kan? Memang jelas. Jadi bukan berarti vaksinasi untuk semua. Enggak, juga ada aturan-aturannya karena alasan kesehatan, alasan usia dan lain-lain. Karena itu buat saudara-saudara jangan bikin hoax apapun. Tadi sudah dikatakan Indonesia optimis, Indonesia tangguh, Indonesia maju, Indonesia kuat, Indonesia hebat. Saya Gilbert Lumoindong bersama dengan yang terhormat pimpinan KSP, Bapak Jenderal TNI Muldoko, mengingatkan buat siap saudara sekalian, kamu hebat. Sampai berjumpa program berikut. Iya.